Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network lah ya, yang sering saya bahas. Jadi saya mengutip dari berbagai informasi. Di sini ada informasi yang tentunya sangat luar biasa sekali, yang mana ada kaitannya dengan seorang miliarder dari, oke lah, siapalah itu, nantilah akan kita bahas tentunya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya seputar update-update mengenai Pi Network, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan tentu jangan di skip videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham, oke? Agar nanti kalau mau membahas saya tuh ada dasarnya sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Kalau di skip-skip kan nanti malah artinya Anda mengartikan dalam apa yang saya jelaskan itu berbeda. Nah, dari situ kan nggak real namanya ya. Jadi usahakan tonton sampai selesai gitu ya. Dan kita langsung saja. Ini informasi dari berita dari Newswire ya. Jadi keterangannya di sini. Orang terkaya di dunia, Elon Musk, dilaporkan telah mengadopsi ide Pi Network untuk desain smartphone yang diusulkannya diharapkan akan diluncurkan sebelum akhir tahun ini. Ya, sebelum akhir tahun ini ya. Smartphone pertama yang dirancang untuk mengendalikan mobil yang bergerak dan satelit diberi nama Tesla Model Pi atau hanya Tesla Model, dan dirancang dengan gila-gilaan oleh perancang pribadi Elon Musk, Antonio De Rosa, untuk Tesla Automobile Company. Dan di sini menurut spekulasi, smartphone pertama dari jenisnya akan dirilis September ini ya. Mengapa Tesla menamai ponselnya Pi? Orang terkaya mungkin sudah memikirkan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penamaan smartphone pertama perusahaan tersebut. Ini bisa berupa salah satu dari berikut ini. Yang pertama, setelah mengamati pesatnya pertumbuhan jaringan Pi dalam waktu singkat, hanya 2 tahun, baik di media sosial maupun pengguna platform musik menganggap kata Pi saja yang dihargai oleh publik. Oh, Anda pikir dia terlalu sibuk untuk membaca tentang Pi Network dan pertumbuhannya secara online? Para pembisnis seperti dia menjelajahi internet lebih sering dari yang Anda kira. Ya tentu ya, seorang Elon Musk ini tentu sangat orangnya gigih dalam mempelajari suatu proyek yang ingin dia dekati ataupun yang ingin nanti dia ajak kerjasama tentunya ya, seperti proyek Pi Network ini. Makanya dia membuat sebuah handphone bermodel Pi ya, bermerek Pi gitulah ya. Jadi yang kedua, Mas mungkin merencanakan keterlibatan khusus dengan jaringan Pi. Setelah peluncuran smartphone Teslanya, kami tidak pernah tahu lagi pula ponsel ini dirancang khusus untuk penambangan kripto. Elon Musk telah membuat kekayaannya akhir-akhir ini dari cryptocurrency ya. Meskipun waktu di bulan kemarin mungkin ya, untuk informasi, Elon Musk kerugian berapa triliun dolar di investasinya di Bitcoin ya. Dan sekarang Elon Musk mulai membuka suatu tampungan lagi untuk kripto yang sangat luar biasa ini, yaitu Pi Network, untuk juga dia adopsi ke depannya tentunya ya. Dia telah banyak berinvestasi di sebagian besar Bitcoin ya. Tentu seperti yang saya jelaskan barusan, Ethereum, Litecoin, dan Dogecoin. Perusahaannya Tesla menerima cryptocurrency untuk mobil listriknya ya. Tentu kalian udah familiar nih Pak, masalah perusahaan Tesla, perusahaan
miliknya Elon Musk yang tentu sangat-sangat terkenal di dunia ini tentunya ya. Jadi seorang miliarder Elon Musk ini adalah orang yang berpengaruh di dunia cryptocurrency tentunya. Fitur luar biasa yang diharapkan di Tesla Smartphone Pi ya. Dengan model Pi yang menjadi legenda urban saat ini, rumor telah masuk ke wilayah yang cukup aneh ketika datang ke jenis fitur yang akan diperkenalkan Tesla dengan smartphone debutnya ya. Antonio De Rosa telah menciptakan beberapa gambar indah yang memamerkan pilihan desain potensial yang dapat dibuat Tesla. Meskipun tentu saja ini sepenuhnya konseptual dan tidak didasarkan pada bukti skematis yang kuat. Pengisian tenaga surya mungkin yang paling realistis dari semua rumor adalah bahwa Tesla memasukkan panel surya ke dalam perangkat untuk memungkinkan pengisian ulang tanpa memerlukan sumber daya listrik. Ini masuk akal karena akan sesuai dengan merek Tesla yang berpikiran ekologis. Sementara juga memanfaatkan teknologi surya yang sudah dikembangkan oleh perusahaan ya. Akankah teknologi pengisian daya surya siap untuk mengisi ulang ponsel sepanjang hari, terutama ketika ponsel itu sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya di saku atau tas Anda? Tentu saja adalah masalah lain ya. Ada juga cerita yang cukup masuk akal tentang model Pi yang berintegrasi erat dengan mobil Tesla, memungkinkan kontrol yang lebih besar atas pengaturan dan fitur saat bepergian. Mendukung jaringan 5G ya, pindah ke yang lebih fantastis. Ada banyak laporan bahwa model Pi akan menggunakan layanan Starlink yang disediakan oleh perusahaan SpaceX Musk ya. Ini pada dasarnya adalah broadband cepat berbasis satelit yang seharusnya menyediakan jangkauan di banyak area di mana 5G takut untuk melangkah. Sudah ada telepon satelit yang tersedia, tetapi mereka cenderung sangat mahal untuk digunakan jika dibandingkan dengan smartphone LTE standar, sehingga Tesla akan menyelesaikan pekerjaannya dengan membawa model Pi ke massa ya, ataupun ke publik gitulah ya. Kompatibilitas dengan BMI, model Pi akan kompatibel dengan chip Brain Machine Interface BMI yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat mereka dengan pikiran. Meskipun ini terdengar sangat menarik, jika mencoba membuat Siri menelepon orang yang tepat atau Alexa untuk memilih trik musik yang benar adalah suatu yang harus dilakukan. Gagasan tentang telepon pengontrol pikiran bisa menjadi mimpi buruk. Bekerja di Mars ya, tentu kalian tahu kalau Elon Musk juga menciptakan roket yang tentu siap untuk ke bulan ya. Akhirnya, dan rumor paling populer yang pernah kita lihat adalah bahwa teknologi Starlink akan memungkinkan model Pi bekerja di Mars ya, di planet Mars lah ya. Ya, Mars tentu terang. Kami akan lebih terkesan jika Tesla bisa memperbaikinya sehingga kami mendapat sinyal yang layak di kedai kopi lokal daripada di Olympus Mons. Itu akan menjadi terobosan nyata ya. Jadi sudah tidak bisa diungkiri lagi yang mana bahwa Elon Musk ya, orang terkaya triliuner di dunia, tentunya yang tentu juga bekerja sama dengan proyek Pi ya. Ngapain beliau susah-susah membangun sebuah handphone juga bermodelkan Pi kalau
ini nggak ada keterkaitan antara dua perusahaan ini, Tesla dan Pi Network. Tentu dari sini kita bisa ya menerjemahkannya bahwa dua perusahaan ini pasti ada kaitannya gitulah ya. Jadi kalau untuk StarX sendiri kalian tahu lah ya, itu nggak jauh dengan Pak Dr. Nicholas Kokalis. Tentu kalau kalian menyimak video saya yang sebelum dan sebelumnya, untuk perusahaan StarX ini pasti kalian tahu apa kaitannya dengan Pak Dr. Nicholas Kokalis ya. Jadi selain itu ada sebuah informasi juga ya, yang mana di sebuah mobil Tesla Model 3 Provence ini muncul di marketplace. Ini juga berita dari Newswire lah ya. Jadi keterangan di sini, mobil Tesla Model S dan Model 3 kini telah terdaftar di Viking Shop lah ya, Viking Shop. Jadi marketplace yang tentu akan terdaftar di Pi Browser ya, yang bisa kita akses di Pi Browser ke depannya. Dengan label harga di Pi, ini adalah pertama kalinya merek Tesla akan terdaftar di platform anak perusahaan Pi sejak peluncuran Pi Chain Mall ya. Tentu secara informasi yang saya beredar ya, yang tentu saya dapat juga bahwa di luar negeri itu, kalau di negara China sendiri sudah ada yang melakukan barter, yang mana para pioner di sana sudah berhasil membeli sebuah mobil listrik ya, ataupun ya hal barang-barang segala macamnya lah ya di Pi Chain Mall mereka, karena di sanalah yang lebih dulu buka ketimbang Pi Chain Mall di Indonesia ya. Mengapa sih di Indonesia nggak buka-buka? Ya itulah masalahnya, karena pihak moderator Indonesia ini kurang bisa menghargai nilai Pi. Beda halnya dengan negara luar sana ya. Mungkin oleh karena itulah ditutup sementara, dan mungkin perlu pertimbangan lagi untuk dibuka ke depannya. Ya kita doakan saja semoga cepat dibuka kembali Pi Chain Mall Indonesia ya. Namun tidak usah khawatir, karena berdekatan beberapa hari lagi akan dibukanya. Tadi seperti di video saya barusan, Tokopedia ya lah ya. Di situ nanti juga akan tersedia berbagai macam barang. Tentunya itu marketplace milik Indonesia, yang tentu kita pioners Indonesia bisa membeli barang di situ menggunakan koin Pi ataupun aset kita tentunya ya. Mobil Tesla tidak umum dan tidak murah, sehingga kehadiran mereka di mall digital dengan kesiapan pedagang untuk mengumpulkan pembayaran dalam Pi menandakan terobosan yang tertunda bagi komunitas Pi. Pelopor masih optimis bahwa model Tesla smartphone juga akan terdaftar segera setelah diluncurkan secara resmi. Viking Shop lah ya adalah mall digital yang menerima Pi dan Yuan China. Tentu kalian tahu Yuan kan uangnya China lah ya, untuk pembayaran pada produk apapun yang terdaftar di platformnya. CEO Tesla Elon Musk yang memiliki minat pada aset kripto dan telah banyak berinvestasi dalam Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan juga Dogecoin lah ya. Dia saat ini dikabarkan akan melakukan beberapa pembicaraan dengan pemerintah Nigeria mengenai minatnya untuk menambang lithium ya di negara tersebut. Menurut pengamatan di Viking Shop, mobil Tesla yang terdaftar memiliki harga mulai dari 20 koin Pi hingga 8 koin Pi ya. Namun nilai pasar model Tesla S adalah 104.990 US dollar ya, sampai dengan 156.990 US dollar. Jadi berapa M tuh? Yang berarti harganya tidak sesuai dengan nilai konsensus Pi. Mobil lain yang ditemukan di platform adalah berbagai model Rolls Royce lah ya, Mercedes-Benz, Toyota, Honda, Ferrari, Volvo, Suzuki, Ford, Land
Land Rover, dan banyak lainnya lah ya. Jika Anda tidak sadar, Tesla adalah produsen kendaraan listrik dan perusahaan energi berbasis yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk. Ya sudah pasti ya. Tesla juga merupakan penjual kendaraan gitu ya, kendaraan listrik plug-in terbesar di dunia tentunya. Tesla adalah salah satu perusahaan paling berharga di dunia dan tetap menjadi pembuatan mobil paling berharga di dunia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 840 miliar US dollar. Ya, jadi kalau dirupiahkan 840 miliar US dollar tuh berapa triliun tuh. Pada tahun 2021, perusahaan memiliki penjualan kendaraan listrik baterai dan kendaraan listrik plug-in terbanyak di seluruh dunia, menangkap 21% dari pasar baterai listrik murni listrik dan 14% pasar plug-in termasuk hibrida plug-in lah ya, melalui anak perusahaannya Tesla Energi. Perusahaan mengembangkan dan merupakan pemasang utama sistem photovoltaik ya, photovoltaik lah ya, di Amerika Serikat gitu ya. Jadi terkait tadi dari handphone yang bermodel Pi dan juga terdaftarnya mobil Tesla ya, yang segera di Viking Shop ya. Untuk berita perkembangan selanjutnya mengenai marketplace Viking Shop ini, mau dari Cina ataupun dari negara lainnya, yang mana yang sudah membeli ataupun juga melakukan transaksi gitu ya di Viking Shop, akan saya informasikan lagi ke depannya tentunya ya. Kalau untuk pembelian yang marak terjadi itu masih di Pichen Mall ya. Yang saya tahu Pichen Mall di China gitulah ya. Kalau untuk Pichen Mall di negara Indonesia sendiri sepertinya masih dalam tahapan untuk menguji para vendor agar bisa menghargai nilai Pi. Ya, tentu ini bukan apa yang dikatakan oleh pihak proyek, namun dengan asumsi yang saya pikirkan gitu ya. Dalam hal ini ada kaitannya loh ya. Bukan sembarang saya memperkirakan, namun dalam hal yang saya jelaskan barusan itu tentu dasarnya itu terkait pada vendor ya. Vendor yang tidak menghargai nilai konsensus ataupun jauh tidak menghargai nilai Pi itu akan sama saja dengan melecehkan harga koin Pi. Maka dari itu ditutuplah Pichen Mall-nya Indonesia. Jadi semoga kita doakan saja ke depannya kalau Pichen Mall Indonesia buka ya, para vendor lebih bisa lagi menghargai nilai koin Pi ya. Jadi jangan rakus sendiri, jangan berpikiran yang penting kenyang sendiri, kaya sendiri, yang lain belakangan. Jangan semacam itu, oke? Jadi untuk informasi kali ini ya terkait Elon Musk dan juga tadi handphonenya dan juga mobilnya sudah saya bacakan juga, dan ya mohon maaf kalau mungkin penjelasannya kurang memuaskan, tapi pada intinya sudah jelas bahwa Elon Musk itu ada kaitannya ya dengan perusahaan Pi Network. Jadi kalau misalnya sudah ada orang yang berpengaruh di dalam dunia cryptocurrency seperti Elon Musk, maka sangat-sangat sudah bukan kemungkinan lagi, justru pasti perusahaan Pi Network akan sukses ke depannya. Dan secara informasi bahwa Open Mainnet itu akan diselenggarakan setidaknya kalau lambat-lambatnya itu di sebelum akhir tahun gitu ya. Kalau lebih cepatnya gitu ya sebelum akhir tahun, dan lambat-lambatnya di tahun 2023 ke depan ya. Jadi bersabar saja ya, daripada pusing ya.
kalian mikirkan aset kalian ini gimana cara menjualnya dan mendapatkan barang, itu nggak usah mikir ke situ dulu. Pikirkan pekerjaan kalian dulu, apakah udah benar gitu ya, apakah kalian sudah konsisten untuk mengaktifkan mining untuk mendapatkan koin pay-nya ya, mumpung masih gratis nih. Kalau nanti udah nggak bisa mining, pindah ke komputer susah gitu ya, kita nggak bisa lagi mendapatkan koin pay. Tentunya bagi yang tidak paham di komputer ya bingung sendiri gitu ya, lagi ada kesempatan mining di handphone gratis pula diabaikan ya, itu nanti kedepannya orang pada jadi kaya semua gitu, Anda yang nganga sendiri, jadi kan kesian juga Anda gitu ya. Jadi usahakan hargai apa yang Anda kerjakan sekarang. Tentu jangan hanya bekerja, namun pelajari juga apa proyek yang sedang Anda ikuti dan yang sedang Anda kerjakan di dalam mengikutinya gitulah ya. Jadi semangat terus untuk para pioner semua. Jangan mau dibodoh-bodohin sama para pengepul koin. Oke, jadi sebelumnya juga ada tuh video saya yang menjelaskan tuh, yang mana saya di situ memperlihatkan juga trik-trik para pengepul tuh ya, agar pioners yang awam tuh kepincut mau menjual asetnya ke dia gitu. Tentu dengan adanya saya ya, saya bukan menjadi penyelamat di siang bolong, bukan ya. Saya di sini sih niatnya untuk mengedukasi aja, mengedukasi agar pioners tidak dibodoh-bodohin sama para pengepul koin gitu ya. Dan oke lah ya, terkait informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini saja, dan insya Allah kalau ada informasi terkait lainnya ya akan saya informasikan lagi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan terima kasih banyak juga untuk kalian yang sudah like dan subscribe di channel saya ya. Tentu kalau bukan dukungan dari kalian semua, channel saya ini bukanlah apa-apa. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, tentunya di channel saya ini gratis ya. Gratis apaan bang, pakai data. Udah sering saya bilang, udah sering saya bahas. Lihat aja di video saya sebelumnya ya. Anda kalau membahas saya itu harus benar-benar teliti, jangan di skip videonya, nanti terjemahan untuk Anda membahas ke saya itu jadi nggak real, nggak sesuai gitu ya, akhirnya jadi bodoh dalam membahas saya. Jadi harus tonton sampai selesai agar membahas saya itu sesuai dengan fakta, sesuai gitu ya, gitu. Oke. Jadi oke lah, saya cukupkan sampai di sini saja, dan terima kasih banyak, dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.